Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Ma'rifat kalimah Bismillah. Jika tahu ilmu ini, kamu akan terhindar dari amukan 19 malaikat Zabaniyah dan 70 jenis bala bencana. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalfahaman Anda. Bismillah atau basmalah adalah sesuatu yang akrab di mulut seseorang muslim. Bahkan saking seringnya diucapkan, sadar atau tidak sadar, membuat kita beranggapan bahwa bismillah ini biasa-biasa saja. Untuk menepis stigma itu, mari kita kaji bersama ma'rifat bismillah ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Nabi Musa mendapati di dalamnya terdapat 1000 surat. Tiap surat ada 1000 ayat. Lantas berkatalah Nabi Musa, "Ya Tuhan, kalau begini siapa yang sanggup membaca dan menghafalnya?" Tuhan menjawab, "Hai Musa, saya akan menurunkan kitab yang lebih agung dari ini." Nabi Musa bertanya lagi, "Ya Tuhan, kepada siapakah kitab itu akan diturunkan?" Tuhan menjawab, "Pada Nabi Muhammad, yaitu penutup segala nabi dan rasul." Nabi Musa terus berbincang-bincang dengan Tuhannya hingga akhir pembicaraan Tuhan berkata, "Saya menurunkan 101 kitab dari langit, yang 50 untuk Nabi Sis, 30 untuk Nabi Idris, 20 untuk Nabi Ibrahim, dan kitab Taurat untukmu, kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan yang satu untuk Muhammad." Kesemua kitab-kitab terdahulu terangkum maknanya dalam kitabnya Muhammad, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 114 surat dan 30 juz. Semuanya terangkum dalam Quran surah Al-Fatihah. Dan makna Al-Fatihah terangkum dalam kalimat Bismillah. Dan 7 ayat Al-Fatihah terangkum dalam 7 huruf Bismillah, yaitu Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Ha. Dan makna Bismillah ada pada titiknya huruf Ba, yang mengisyaratkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menguasai juga mengatur alam raya sendirian tanpa butuh yang lain. Ini diisyaratkan pada tanda huruf Ba, yaitu melengkung di atas titik. Penjelasan detail tentang huruf Ba admin sudah lama upload, yang teman-teman bisa tonton. Bismillah adalah hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Muhammad, dan umatnya akan berpahala besar bila dibaca dan bisa menjadi tameng diri di dunia maupun di akhirat. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf yang bisa menjadi tameng bagi pembacanya dari amukan 19 malaikat Zabaniyah yang ada di neraka. Dan tugasnya menggembleng penghuni neraka. Yang bisa aman hanyalah yang dahulu rajin membaca bismillah. Kalimah basmalah juga akan menghindarkan si pembacanya dari 70 jenis bala bencana, mulai dari kebakaran, penyakit, bencana, kemiskinan, perasaan gelisah, dan banyak lainnya. Tapi pertanyaannya, banyak orang-orang muslim yang sering membacanya tapi masih miskin juga. Penyakit dan bencana masih sering menghampiri. Itu karena mereka hanya membacanya saja.
tanpa tahu kaji dan makrifat bismillah. Inilah yang membedakan orang awam dengan para arif billah dalam membaca bismillah. Orang awam hanya membacanya tanpa tahu kaji makrifatnya, sedangkan para makrifatullah membacanya disertai tahu kaji makrifatnya, hingga khasiat menakjubkan yang bisa diraih. Di samping mendapat pahala, berikut kaji dan makrifat kalimat bismillah yang perlu diketahui. Bismillah dengan menyebut nama Allah Hir-Rahman yang maha pengasih pada segenap makhluk yang beriman ataupun tidak, maha memberi rezeki pada segenap makhluk yang beriman ataupun tidak, yang mengabulkan doa semua penduduk bumi yang beriman ataupun tidak. Nir-Rahim yang maha penyayang yang mencurahkan sayangnya hanya pada yang beriman saja. Sekarang kita lihat perbedaan antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makrifat lafaz Hir-Rahman adalah Allah mencurahkan segala kasih-Nya pada semua makhluk yang beriman ataupun tidak. Allah juga memberi rezeki dan mengabulkan doa mereka semua tanpa memandang mereka beriman atau tidak. Maka jangan heran jika melihat orang-orang kafir juga diberi rezeki dan doanya terkabul. Ini semua karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marifat mendalam dari lafaz Nir-Rahim atau Ar-Rahim adalah rasa sayangnya Allah spesial hanya untuk yang beriman. Oleh karena itu yang dimasukkan ke surga hanya yang beriman saja. Tapi kenapa orang muslim masih ada yang dimasukkan neraka? Itu untuk membersihkan mereka dari karat-karat dosa agar bersih dan layak masuk surga. Bagi yang memahami kaji makrifat bismillah juga, hidupnya akan diberikan berkah, ilmu, juga menjalani hidup dengan falsafah bismillah, yaitu menjalani hidup di atas muka bumi ini dengan sifat utama Allah, yaitu sifat pengasih dan penyayang, yang mampu menguatkan kemampuan hati nurani, insting, firasat, dan pengetahuan akan makrifatullah. Kalimah bismillah juga bisa untuk terapi pengobatan yang efeknya sangat tajam untuk penyembuhan. Adapun tata caranya adalah bacalah surah Yasin 40 kali, yang dilanjut membaca kalimah bismillah sebanyak 1000 kali. Membacanya boleh secara berjamaah agar cepat selesai, dan menaruh air minum yang bersih di dekat si pasien. Para jamaah membacanya di sekeliling si pasien yang terkena penyakit. Setelah selesai membaca, lalu ditiupkan pada si pasien dan juga ditiupkan ke air minum bersih tersebut sebagai lanjutan terapinya dengan meminum air doa tersebut. Sangat banyak pengalaman pengamal ilmu ini menyembuhkan penyakit, baik jenis fisik ataupun non-fisik. Tentunya ijabah semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah makrifat dari kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda sudah tahu, Anda akan terhindar dari amukan 19 malaikat Zabaniyah dan 70 jenis bala bencana, dan Anda mampu mengobati penyakit fisik dan non-fisik. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.